Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lydia Anggraini, Fadil Muhammad, dan saya sendiri Ahmad Nuriman akan mempresentasikan hasil diskusi kami yakni peran dan fungsi Ormas dan LSM di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Lydia Anggraini. Peran dan fungsi mahasiswa dan politik. 1. Peran mahasiswa dan politik pada Orde Lama. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntunan rakyat atau tritura. 3 tuntutan rakyat mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni 1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Rombak Kabinet Dwi Korah, 3. Turunkan harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintahan menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih bimbang mengambil keputusan tegas. 2. Peran mahasiswa dan politik pada masa Orde Baru, yaitu terlibat penggulingan pemerintahan Soeharto, mahasiswa sebagai pergerakan dan pelaku lahirnya reformasi 1998. Melalui aksi demonstrasi yang menuntut adanya agenda reformasi, adili Soeharto dan kroninya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluasnya, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari unsur KKN. 3. Peran mahasiswa dan politik pada masa reformasi. Mahasiswa berperan sebagai orang yang menyuarakan pendapat dari rakyat. Berkat demonstrasi dari mahasiswa, barulah pemerintah pada zaman Orde Baru mendengar permintaan dari rakyat. Seperti pada Oktober 2020 lalu, aliansi mahasiswa di Indonesia berdemo menolak kebijakan RUU Ciptaker, yang dimana dianggap lebih menguntungkan para investor asing daripada rakyat sendiri. Fungsi mahasiswa melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa peka terhadap kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi, memberi pendapat dan solusi untuk memperbaiki kondisi sosial politik di Indonesia. Fungsi politik, yaitu fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah aparat birokrasi pemerintah di bawah pemimpin penjabat eksekutif. Selanjutnya yakni peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia akan saya bacakan. Saat ini, di Indonesia setidaknya terdapat kurang lebih 10.000 lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat disinyalir akan terus merangkak dengan cepat, bukan hanya pada tingkat provinsi saja, namun juga pada tingkat kabupaten dan kota. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat ini antara lain adalah karena perkembangan dalam bidang politik, bidang demokrasi, pembangunan ekonomi, teknologi, dan semakin banyak warga Indonesia yang merupakan lulusan sarjana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Muhammad. Fungsi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Yang pertama, sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bidang yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kedua, senantiasa ikut menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Ketiga, ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini, LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Yang terakhir, LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat,
Bukan sebaliknya, justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat. Itulah tadi hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.